Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul ahad tsani ashar min syahri Rabi'ul Awwal ar-Rabi' ats-tsani 1444 muqabil al-khamis min syahri November 2022. Mazilna fi darsina fi tafsir al-Fatihah. Wa qad akhadna fi darsil madi fi mas'alati basmalah. Idan mas'alatul ula fi mas'alati al-basmalah mukawwanah min bismillahirrahmanirrahim wa huna jar wa majrur. Fajar wa majrur la budda bil muta'alliq, harus dia itu muta'alliq. Muta'alliq bimada bil fi'il. Maka di sini muta'alliqnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita katakan Bismillahirrahmanirrahim jar wa majrur muta'alliq dengan fi'il yang kita katakan datang setelahnya, bukan sebelumnya. Maka seperti sekarang kita akan belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa takdirnya? Bismillahirrahmanirrahim adrusu, aku akan belajar. Dan saya pribadi di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, takdirnya Bismillahirrahmanirrahim udarrisu. Dan di antara kita ada yang mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka takdirnya Bismillahirrahmanirrahim ashrabu, aku minum. Maka ini dari faedah yang kita ambil bahwa jar wa majrur bismillah muta'alliq, bergantung dengan fi'il. Dan di sini kita katakan fi'ilnya mana? Fi'ilnya di akhir. Bismillah ashrab, Bismillah akul. Lalu apa faedahnya? Kenapa mengedepankan jar wa majrur daripada fi'ilnya? Karena asal dari jar wa majrur mengikuti fi'il yang sebelumnya. Namun di sini bismillah jar wa majrur mengikuti fi'il malah yang setelahnya. Maka di sini faedahnya dua. Pertama, tabarrukan bitakdim jar wa majrur ismillah. Kita mengambil barakah dengan mendahulukan dengan menyebut nama Allah, bismillah. Faedah yang kedua, mendahulukan yang harusnya di akhir. Kaidah di ilmu balaghah yufidul hasr, memberikan makna batasan, limited. Li'anna ta'khir al-amil yufidul hasr, mengakhirkan dari yang harusnya di depan, memberikan makna batasan. Maka bagaimana maknanya kalau begitu? Bismillah adrus, Bismillah aktub, Bismillah udarris, Bismillah ashrab. Maka bagaimana di sini? Yufidu al-hasr, memberikan makna hasr, yakni nafi wal isbat, penafian dan pengisbatan.
Itu makna yufidul hasr. Maka kita katakan penafian, contoh bismillah, antum semua mau belajar bismillah adrus. Sekarang antum baca bismillah, dan saya juga tadi mengajar membaca bismillah. Maka takdirnya la adrusu bismi ahadin tabarrakan bihi wa musta'inan bihi illa bi ismillahi jalla wa ala. Hada takdiru fihi nafi wal isbat. Inilah dari makna al-hasr. Maka maknanya di sini saya tadi bilang bismillah adrus, bismillah aku mengajar. Maknanya di situ tersirat la adrusu, atau saya mau mengajar la udarrisu bismi ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahi jalla wa ala. Maka ada tersirat makna batasan apa? Bahwa tidaklah aku akan belajar sekarang di saat menyebut bismillah, dan aku akan mengajar sekarang tidak menyebutkan nama-nama untuk mengambil barokah dan pertolongan kecuali dengan menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Itu maknanya. Sehingga kalian mau makan bismillah, takdirnya bismillah akul. Kalian mau keluar dari rumah, keluar rumah ke pasar, bismillah adhab, bismillah aku pergi keluar rumah. Dan semua yang mau dilakukan dalam perbuatan baik, bahkan bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Ada yang bengong, Hudzaifah, Muhammad bengong apa katanya, kecuali Bagus sama Farhan ya. Al-muhim, itulah permasalahan basmalah yang telah kita lewati. Lalu permasalahan yang kedua, apakah basmalah dari Al-Fatihah atau tidak? Pembahasan ini telah kita bahas. Maka jawabnya yang rajih dari khilaf bahwa al-basmalah bukan dari al-Fatihah. Ikhtilaf dari para ulama, mereka yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat al-Fatihah. Maka kalau begitu harus dibaca dalam berbagai sholat, karena dia al-Fatihah, jahar ataupun tidak jahar. Ini madhab yang mengatakan al-basmalah. Kenapa? Karena kalau memang dia masuk kepada al-Fatihah, di dalam hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak diterima salat seseorang sampai dia itu membaca Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, maknanya al-Fatihah, maka harus dibaca basmalahnya karena dia itu termasuk dari Al-Fatihah. Dan pendapat yang kedua, tidak termasuk Al-Fatihah. Lalu bagaimana hukumnya di sini basmalah, dan bagaimana dia itu kok disebutkan dengan bismillahirrahmanirrahim kalau bukan termasuk dari Al-Fatihah? Jawabnya, dimasukkan basmalah dikarenakan sunnah dari zaman Nabi dulu, dia disebutkan di awal surah, ibtidaan li kulli surah minal Quran. Al-Fatihah dimulai basmalah, setelah itu Al-Baqarah dimulai al-basmalah, kecuali surat apa? Surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, maka tidak dimulai basmalah. Maka ini jawaban dari mereka yang mengatakan al-basmalah bukan dari al-Fatihah. Lalu dalilnya telah kami sebutkan. Pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari
ucapan Allah Jalla wa'ala. Maknanya dia adalah hadis yang qudsi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berkata Allah, qasamtus sholata, dan makna sholat adalah Al-Fatihah. Maka nama-nama Al-Fatihah Ummul Quran, Fatihatul Kitab, dan juga As-Sholah. Karena di hadis ini disebutkan qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfain. Maka aku membagi surat Al-Fatihah, maka As-Sholah di sini maknanya surat Al-Fatihah, 3 untuk diriku kata Allah dan 3 untuk hambaku. Maka 3 untuk diriku, alhamdulillah Rabbil alamin, itu pujian hanya untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim hanya untuk Allah, bukan untuk hambanya. Maliki Yaumiddin, bagi qiraah Wars, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, qiraah Asim, Hafaz an Asim, dan qiraah Ad-Duri anil Kisai, dan qiraah Tuwais an Yaqub, Maliki Yaumiddin dengan alif. Maka di sini 3 ini adalah untuk Allah Jalla wa'ala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hada li'abdi wa li'abdi masa'ala. Maka ini untuk hamba-hambaku, dan hamba-hambaku berdoa atas hak mereka kepadaku. Maka 3 ayat terakhir adalah untuk hambaku kata Allah. Maka sahihnya disebutkan pembagian ini diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan bismillah masuk kepada bagian dari Allah. Ini yang pertama dari jawaban, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Dan yang kedua di hadis muttafaqun alaih dari Anas, dan ini telah kita lewati di Umdatul Ahkam. Berkata Anas, "Shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin." Maka mereka memulai bacaan Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini maknanya pertama, bisa dia disebutkan bismillah itu namun tidak jahar. Dan bahkan mereka yang mengatakan hukumnya bukan dari Al-Fatihah juga bisa jadi dihilangkan karena memang bukan dari Al-Fatihah. Beristidlal dengan beberapa riwayat yang menyebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kalimat la yadhkurun tidak menyebutkan tidak jahar dan juga tidak sir. Maka di sini tidak disebutkan sama sekali. Berarti menjadi pendalilan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan sama sekali fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Ini lafaz yang datang juga dari Anas bahwa bahwa bismillahirrahmanirrahim sama sekali tidak disebutkan di awal Fatihah ataupun di akhir di saat sedang sholat. Maka mengisyaratkan bahwa bismillahirrahmanirrahim seakan-akan dihilangkan. Boleh, karena memang bukan dari Al-Fatihah. Dari 2 pendalilan ini menjadi pendalilan Al-Fatihah tidak termasuk padanya bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang pertama. Dan ini yang rajih wallahu a'lam. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir surat yang pertama,
alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ucapan alhamdu, kita kembali kepada pelajaran al-mutammimah, permasalahan al-ma'rifah al. Maka al yang sudah antum hafal matannya juga kembali kepada dua perkara. Al lidhihni, dan ini kebanyakan maknanya bermakna mufrad, seseorang, satu, bukan seluruh. Dan ini contohnya seperti aina syekh. Di saat seseorang menanyakan, datang ke tempat kami Syekh Mukbil di Damman, maka dia menanyakan aina syekh, maknanya Syekh Mukbil. Maka alif lam di sini alif lam ahdiyah. Siapa yang diinginkan di situ syekh? Ya Syekh Mukbil. Mereka ingin bertemu Syekh Mukbil. Seperti di sini ada orang dari luar menanyakan ainal ustadu, mana al ustad? Siapa lagi ustad di sini misalnya? Padahal banyak para asatidah di sini. Ya, banyak asatidah. Namun yang diinginkan ustad yang satu, yang di sini, yang berdakwah di sini. Maka ini makna dari al-ahad lidhihni. Kebanyakan memberikan makna kepada satu person, kepada jumlah yang diinginkan. Dan kebanyakan dia pengkhususan. Alif lam al-ahdi maknanya pengkhususan. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka al-yauma di sini memberikan al-ahad huduri. Yang diinginkan bukan hari ini. Dibaca ayat al-yauma akmaltu maknanya hari ahad ini. Di tahun 2002 bukan. 2022 bukan. Tetapi al-yauma di zaman Nabi di Hajjatil Wada'. Dan juga di dalam ayat idhuma fil ghar dengan alif lam juga ahdiyah. Maknanya di saat keduanya hidup. Di saat keduanya di dalam gua. Dan gua yang diinginkan jelas, bukan gua yang berada di Indonesia, namun gua yang berada di tempat khusus di saat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi. Ini yang diinginkan dengan alif lam al-ahd. Maka di sini alhamdulillah, apakah alif lam di sini mengkhususkan al-ahd? Maka jawabnya alif lam bukan ahdiyah, tetapi jenis yang kedua apa? Al-jinsiyah. Dan alif lam al-jinsiyah masuk kepadanya alif lam al-istighraqiyah. Maka di sini al yufidul umum. Seperti di dalam surat Al-Qur'an du'if. Khuliqal insanu du'ifa. Diciptakan al-insanu al-istighraqiyah yufidul umum. Semua yang namanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan juga ucapan Allah di dalam Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Seluruh yang namanya manusia itu khusrin, dalam keadaan merugi. Maka ini makna al-istighraqiyah. Lalu di sini alnya alhamdu masuk kepada dua perkara tadi, al-ahdiyah atau al-jinsiyah. Jawabnya al-jinsiyah. Dari jenis apa? Karena al-jinsiyah terbagi menjadi tiga, al-mahiyah dan al-istighraqiyah, al-ifrad dan al-istighraqiyah, al-khusus, al-ifrad. Maka di sini masuk kepada al-istighraqiyah yang maknanya yufidul umum. Lalu bagaimana artinya alhamdulillah? Karena dia alif lam al-istighraqiyah li jami', memberikan makna umum likullil madah wal mahamid. Maka alhamdu maknanya kita artikan seperti diartikan di Al-Quran, dan itu baik segala puji bagi Allah. Karena alif lam yufidu al-istighraqiyah maknanya general, bersifat umum.
Sehingga diartikan seluruh pujian bagi Allah Jalla wa'ala. Bukan alif lam yang khusus, yang lafadznya khusus, bukan. Tetapi seluruh pujian maknanya. Semua yang namanya pujian kebaikan dikembalikan di sini untuk Allah Jalla wa'ala. Dan perlu diperhatikan, alhamdulillah, dari segi tadi alif lam selesai, maka dari segi maknanya adalah segala pujian, disifatkan pujian yang seluruh dan sempurna hanya untuk Allah. Namun pujian ini dengan catatan ma'al mahabbah wa ta'zim. Maka alhamdulillah syaratnya dengan mahabbah wa ta'zim. Kumpulan pujian tadi disyaratkan dengan mahabbah dan ta'zim. Al-kamalu dzat, kesempurnaan dari Allah Jalla wa'ala dari sifatnya dan perbuatannya, maka harus diiringi dengan al-mahabbah dan ta'zim. Dan ini ucapan para ulama ahli sunnah. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar memujinya tanpa diiringi dengan